Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di channel Nyok Kita Belajar. Nyok nyok nyok. Nah, alhamdulillah nih ya, kali ini kakak mau ngasih soal-soal HOTS yang biasanya keluar di UTMBK IPB. Oh iya, ini juga sekalian kakak mau ngebahas, ini ada tryout nih ya. Tryout tadi tuh hari Kamis ya, dari jam 10 sampai jam 6, 1 jam ya. Nah, tryoutnya itu kan ada dua tipe. Tipe yang pertama pilihan ganda, tipe yang kedua esai. Nah, kalau pilihan ganda, kalau bener itu nilainya cepet, kalau salah itu minus jigo, kalau kosong itu nilainya 0. Terus kalau seandainya yang isian singkat itu bener itu cepet, kalau kosong sama salah itu nilainya 0. Menurut kakak sih, kalau seandainya PG, misalkan kagak tahu, mendingan dilewat aja daripada minus kan. Tapi kalau seandainya isian singkat, kalau kagak tahu, udah baca aja bismillah, kamu bisa tebak-tebak deh angka berapa keberuntungan kamu gitu ya. Nah, soal nomor 1 ya, ini kakak bacain dulu nih. Nah, ini berang-berang ya. Ini berang-berang itu hidup di dalam lembah. Ini lembahnya ada danau ya. Ini danaunya nih. Jadi si berang-berang itu hidup di dalam lembah dan danau. Danaunya itu warna biru. Danau dikelilingi lapangan-lapangan. Ini lapangan nih. Ini lapangan, ini lapangan, ini lapangan tuh yang warna hijau. Nah, terus danau dikelilingi lapangan-lapangan yang berisi pohon-pohon atau batu-batu ya. Pohon-pohon kan warnanya hijau, ini batu-batu nih, ini batu-batu nih. Terus setiap hari para berang-berang akan mengalirkan air ke lapangan yang ada pohonnya yang bersebelahan dengan danau nih. Ini kata kuncinya nih, dia akan mengalirkan air ke lapangan yang ada pohonnya yang bersebelahan dengan danau ya. Ini kata kuncinya di sini. Atau yang bersebelahan yang sudah dialiri air ya. Nih, ini juga kata kuncinya nih. Ini kata kuncinya yang sudah dialiri air. Misalnya pada hari pertama 3 lapangan sebagai berikut. Jadi kalau seandainya si berang-berang ini nyiram air ya, nah si pohon-pohon ini jadi berubah jadi warna biru nih. Tuh, jadi warna biru. Ya kan dialirin sama air, berarti kan berubah warna, yang hijau jadi warna biru gini kan. Nah, cuma yang harus berdekatan. Nah, kalau yang ini nih, ini tetap nih akan menjadi hijau karena kan yang harus berdekatan duluan. Yang berdekatan sama ini maka akan berubah menjadi biru gitu. Terus berarti ini hari pertama nih. Ini hari pertama, ini hari pertama, ini hari pertama. Nah, yang berdekatan sama dia, nih yang berdekatan sama ini, yang berdekatan sama ini, sama yang berdekatan sama ini, itu yang mana? Ini kan, ini hari kedua, ini hari kedua, ini hari kedua, kan deketan tuh sama ini, berubah nih jadi warna hijau. Hijau berubah jadi warna biru. Ya, ini berubah jadi warna biru. Ini berubah jadi warna biru, ini berubah jadi warna biru, tapi hari kedua ini berubah jadi warna biru. Terus oh ini kagak nih, karena kan nggak berdekatan sama yang pertama nih ya kan, gitu. Ada lagi kagak? Nah, kagak ada kayaknya ya. Nah, nggak ada tuh. Nah, terus yang kedua ini ya, berarti ini yang berdekatan sama ini tuh, ini yang ketiga, ini hari ketiga. Ya, yang berdekatan sama yang ini tuh, ini hari ketiga. Yang berdekatan sama yang kedua ini berarti hari ketiga nih, berubah jadi warna biru ya. Gitu, kakak nggak pakai warna biru deh. Pokoknya nih angka aja nih, ini 3. Ya, terus ini juga berubah nih. Ini berubah jadi warna biru, cuman ini ketiga ya. Nah, udah nggak ada lagi kan yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat berarti yang berdekatan sama yang ketiga. Berarti ini berdekatan sama 3. Berarti ini ya, ini hari keempat. Terus ada lagi nggak yang berdekatan sama yang ketiga? Nggak ada kan? Nggak ada.
Terus yang berdekatan sama yang keempat, ini berarti ini ya 5 ya. Ini 5. Tuh, berubah nih jadi warna biru nih. Gitu, yang hijau karena si berang-berang itu nyiram air ya berubah jadi warna biru. Nih kakak malas aja nih ya. Ngewarnain warna biru. Pokoknya ini hari kelima dia warna biru. Nah, yang berdekatan sama yang 5 ini dong. 6 gitu ya. Berarti ada 6 hari. Tuh. Soal nomor 2. Nih ada soal cerita nih, soal hots lagi. Tom berusia 10 tahun yang tinggal di sebuah kota penuh belokan dan putaran. Hari itu telepon ibunya ketinggalan di rumah. Nih ya, pakai ketinggalan lagi telepon ibunya. Dan ia minta Tom untuk mengantarkan ke kantornya. Ibu memberikan sebuah peta agar Tom tidak tersesat. Nah, lo dikasih peta ya. Dikasih peta. Peta tersebut digambarkan sebagai sebuah persegi dengan petak-petak yang dinomori 1 sampai dengan 6. Dan panah dari A ke F. Peta tersebut juga mengandung tanda arah yang dapat ditemu Tom. Ini ada yang pertama ke bawah. Ya. Ini yang pertama ke bawah nih. Yang kedua ke kanan ke bawah. Yang ketiga ke kiri ke bawah. Yang keempat atas kiri. Ini dasar sih. Tanda panahnya ini ada halangan nih. Kagak boleh lewat. Karena ada kon gini. Ya. Nah terus Tom mulai dari pojok kiri atas. Ya A1. Ya ini dari sini. Biar ketemu sama emaknya nih di sini nih. Gimana caranya nih biar ketemu sama emaknya? Ya udah nih gampang aja. Ya udah nih bergerak ke bawah, terus ke kanan, set. Kalau ke kanan lagi kagak boleh karena ini kan panahnya ke kiri nih, yang ini nih beradu nanti. Ke bawah lagi, ke bawah. Ya, ke bawah terus ke kanan sampai deh ketemu sama emaknya ya kan. Tom bahagia ketemu sama ibunya. Ya udah kita kasih simbol aja nih. Yang pertama A1 nih A1, yang kedua B1 ke kanan B2, ke kanan lagi nih B3, ke bawah C3. Ini tinggal dibaca doang kok nih C3, yang ini D3 ya, ini E3 nih, yang ini E3, terus ini F3, ini F3, terus yang ini F4 ya, F4 terus F5 gitu, terakhir F6. Berarti jawabannya yang C. Gampang kan? Nah ini soal hots nih kayak gini ya. Triknya itu jangan panik duluan, jangan kendor duluan ya. Soal ini gampang banget, baca pelan-pelan insya Allah bisa ya. Soal nomor 3. Nih kakak bacain lagi ya. Fadlil tinggal di sebuah desa yang isinya hanya 9 rumah, ditata secara melingkar mengelilingi danau. Pintu masuk rumah diberi jarak 10. Jadi dari sini ke sini ini 10 nih. Tuh 10. Antara satu sama lain. Pada hari lebaran, Fadlil ingin mengunjungi tetangganya. Fadlil mulai dari rumahnya H. Ini dari rumahnya ya. Ini rumah Fadlil nih. H. Berjalan ke salah satu arah dan akan mengunjungi sebuah rumah jika ia memutuskan untuk berhenti. Setelah selesai berkunjung, ia akan berjalan lagi. Bisa berbeda arah. Ini bisa berbeda arah ya. Nggak mesti harus maju terus. Bisa mundur lagi kok. Dan mengunjungi salah satu rumah lain yang belum dikunjunginya. Setiap kali ia mengunjungi sebuah rumah, ia mencatat jarak dari rumah ia berangkat sampai dengan rumah yang dikunjungi sebelumnya. Nah, lo nih tantangannya nih, berangkat dari rumah H, ya, berangkat dari sini nih, berakhir di rumah F nih, harus berakhir di sini nih, ya, harus berakhir di sini, dan mencatat jarak yang ditempuh, ya, jaraknya itu yang ditempuh 20, 10, 20 sama 40 ya. Yaudah nih gambarnya lebih gede nih, lebih enak. Berarti ini dari H harus nyampe di F nih. Pokoknya kudu nyampe di F.
Ya udah, ini kan 20 ya. 20 berarti berhenti di A. Terus coba deh kalau maju nanti berhentinya di B ya. 10. Terus maju lagi berhentinya di D. 20. Terus 40. Ini 20 berarti H, nggak nyampe di F dong. Berarti gini aja nih, yang 10 mungkin mundur aja nih, mundur. Ya, ini mundur 10. Terus 20 maju lagi. Maju sampai sini gitu. Jadi si A terus mundur, si J terus maju lagi 20. Si B setelah itu 40-nya maju ke depan. Ini 10, 20, 30, 40. Sampai kan di rumah si F, berarti dari sini ke sini itu 40. Berarti tadi yang disinggahi rumahnya apa aja nih? A, ya kan? Ini A, J, ini J, terus sama B ya, maju ke depan 20, ini B. Berarti jawaban yang mungkin itu yang ini nih, A, J, B. Soal nomor 4. Nah, kakak baca lagi. Adek mempunyai sekotak krayon. Beberapa krayon ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah. Menurut adek, sekotak krayon akan indah dipandang ya, akan indah dipandang kalau semua krayon di dalamnya menghadap ke arah yang sama. Nih, ini kan arahnya nih ada yang ke atas, ada yang ke bawah nih. Jadi biar indah itu ngadepnya sama semua gitu. Pada satu langkah ia dapat membalikan sederet krayon dalam satu baris ya. Dalam satu baris, ingat nih ya. Dia itu membalikannya dalam satu baris. Setelah melakukan ini, maka semua krayon yang semula menghadap ke atas akan menghadap ke bawah, dan sebaliknya, yang semula menghadap ke bawah akan menghadap ke atas, seperti pada gambar ini nih. Nah, tantangannya untuk posisi krayon sebagai berikut. Berapa langkah minimum? Langkah minimum harus dilakukan agar adek mempunyai kotak krayon yang indah dipandang. Jadi gimana cara ngubah-ngubah ini? Tapi harus sebaris ya, ingat ya. Harus sebaris biar arahnya itu sama semua. Nah, ini nih ya. Coba ini cara yang pertama nih. Cara yang pertama gini. Jadi sekotak yang ini kotak dari sini ke sini ya, dari sini ke sini kakak bolak deh ya. Ini kakak bolak nih, ini kakak bolak ya. Jadi yang adanya di bawah ini nih jadi ke atas, ini yang adanya di bawah ini ke atas. Terus yang ketiga baris ini jadinya di bawah gitu. Jadi posisinya ini ya, ini posisi keduanya nih. Nah, jadi udah ke atas, bentuknya jadi kayak gini nih. Tuh, jadi langkah pertama, cara pertamanya atau langkah lah ya. Langkah pertamanya itu ini dibolak ya, dibolak. Gitu, dibolak jadi seperti ini. Nih, jadi seperti ini. Ya, 3 baris yang ini arahnya ke bawah. Tuh, jadi 4 ya, 4 baris, 1 2 3 4 arahnya ke bawah. Nah, terus langkah kedua. Nah, langkah kedua ya, yang posisi ini nih, yang ini nih. Ini yang ini kakak pindahin ke sini ya, kakak pindahin gambarnya di sini. Nah, ini nih ya, baris yang 4 krayon 1 2 3 4 ini kakak bolak lagi. Khusus yang ini kakak bolak lagi, jadi posisinya ke atas semua. Tuh, jadi ke atas semua kan? Gitu. Jadi ini langkah yang kedua nih. Langkah yang kedua. Berarti cuma ada 2 cara. Ada 2 cara ya. Jadi cara yang pertama itu, pertama ini dibolak nih. Ini ya, dibolak ke atas. 3 4 baris ini jadi ke bawah. Jadi seperti ini nih.
ya. Ini jadi seperti ini. Nah, terus setelah itu cara yang kedua atau langkah yang kedua, yang ini nih dibolak nih, dibolak jadi ke atas. Jadi sama semua kan tuh. Tuh, jadi sama semua. Jadi sama semua, arahnya ke atas semua. Jadi ada dua cara ya. Soal selanjutnya. Nah, ini ada Ari mempunyai jalanan di halamannya yang cukup panjang ya. Tetangganya dapat parkir di jalan tersebut. Namun hanya bisa mundur ya, hanya bisa mundur untuk keluar sebab jalanannya sempit. Nih, jalannya sempit. Gimana nih caranya ya? Jalanannya cuma sempit karena ia hanya memiliki sebuah mobil. Tetangga minta izin untuk ikut parkir di jalan tersebut. Supaya yakin tidak ada yang terblokir, ia membuat tabel kapan tetangga boleh parkir dan kapan harus pergi. Setiap pagi mobil yang akan pergi harus keluar sebelum mobil lainnya masuk. Harus keluar sebelum mobil lainnya masuk. Seperti dapat dilihat pada tabel. Tak ada yang meninggalkan jalan pada hari Senin, ya. Yaudah nih tantangannya. Mobil siapa yang akan diparkir di jalanan pada akhir hari Jumat? Ya, pada akhir hari Jumat itu siapa aja nih? Yaudah, ya, Ari parkir duluan, kemudian Bob parkir setelah Ari. Ya, jadi hari Senin itu jumlah mobil perginya nggak ada, 0. Terus jumlah mobil yang masuk 2, yaitu Ari sama Bob. Oh ya, di sini pemilik mobil dan urutan mereka masuk. Jadi Ari duluan masuk, nih Ari duluan masuk, setelah itu baru si Bob ya. Gitu. Jadi Ari duluan, baru si Bob nih. Ini Ari, ini si Bob. Nah, terus hari Selasa mobil pergi. Berarti kan yang pergi itu si Bob. Bob pergi nih, Bob pergi. Berarti tinggal si Ari doang ya di mobil itu. Mobilnya Ari doang yang ada di situ. Ya. Nah, setelah itu hari Selasa 3 mobil masuk. Nah, hari Selasa ada si Kathy, Ben, sama si Roy. Berarti hari Selasa ada 4 mobil. Mobilnya Ari, mobilnya Kathy, mobilnya si Ben, sama mobilnya si Roy. Gitu. Nah, terus hari Rabu 2 mobil pergi. Berarti 2 mobil pergi, si B pergi, si Ben pergi, si Roy pergi. Tapi mobil yang masuk yaitu si Desi. Berarti di hari Rabu itu ada si Ari, ada si Kathy, sama si Desi. Gitu ya. Tuh, nah terus hari Kamis nggak ada yang pergi. Hari Kamis nggak ada yang pergi. Hari Kamis itu jumlah mobil yang masuk ada 2. Ya, berarti ini A, ini K, Kathy, ini Desi, terus ini Vina, terus ini mobil Rosa. Setelah itu jumlah mobil yang pergi hari Jumat ada 3. Ya, berarti si R pergi, si Vina pergi, si Desi pergi. Setelah itu yang masuk 1 mobil, yaitu si Vino. Berarti hari Jumat itu A, Ari, Kathy, sama si Vino ya. Jadi jawabannya Ari, Kathy, sama Vino. Jawaban yang C ya, gampang ya. Soal selanjutnya. Jadi Ali ingin bermain dengan John. Ali memiliki beberapa kartu berbentuk geometris dan ingin bertukar beberapa kartu yang dimilikinya dengan John. Ali menggunakan aturan pertukaran kartu mengikuti diagram berikut ya. Ini aturannya, ini kakak bacain yang A sama B ya, yang A sama B. Jadi yang A sama yang B itu aturannya gini, kalau ada persegi itu jadi 2 segitiga. Kalau segitiga jadi ada 2 persegi, segitiganya ngapit gitu ya. Ya udah nih langsung aja ya. Jadi kalau ada persegi 2 segitiga. Nah, terus 1 segitiga ini ya kan, perseginya 2, segitiganya di tengah-tengah. Terus yang ini ya. Nah, gitu. Nah, terus satu lagi, ini persegi jadi 2 segitiga. Terus segitiga yang ini
jadi seperti ini, persegi, segitiga, persegi. Terus yang persegi ini ada dua segitiga, persegi yang ini nih dua segitiga. Terus segitiga yang ini jadi seperti ini, persegi, segitiga, persegi. Terus kalau persegi yang ini itu jadi dua segitiga. Nah, pertanyaannya, aturan mana yang akan menghasilkan urutan kartu berikut? Pokoknya polanya itu harus seperti yang ini ya, atau yang ini gitu. Ya, kita ikutin aja deh. Pokoknya rumusnya sama seperti ini. Pola pikirnya itu sama kayak gitu. Ya, coba kita cobain yang A. Bentukannya harus seperti ini, hasilnya ini dari rumus entah A, B, C, atau D. Coba kalau yang A. Ya, ini koma. Ini koma, terus ini koma ya, ini koma, ini koma. Nah, kita lihat kalau yang seperti ini itu jadinya persegi. Berarti ini persegi ya. Ini persegi, ini persegi. Terus ini segitiga, ini segitiga. Ya, ini segitiga, ini segitiga. Terus kalau segitiganya dua, bulat. Nah, kayaknya ini yang A nggak beraturan deh. Ya kan, yang A itu nggak beraturan nih. Yang A nggak beraturan karena segitiga-segitiganya ini nggak ada di sini. Sedangkan ini bulat gitu. Ya, yang A ini bukan nih. Ini bukan ya, yang A. Coba yang B. Yang B, jadi kalau ada, ini komanya di sini ya. Ini koma di sini. Ini koma nih. Nah, ini koma nih ya. Jadi kalau ada dua lingkaran, satu persegi, atau bilangnya bulat aja ya. Dua bulat, satu persegi, ini jadinya satu persegi. Dua bulat, nah ini nih. Dua bulat, satu persegi. Berarti ini itu persegi. Terus kalau ada ini, kalau ada apa ini segitiga sama persegi, ini jadinya segitiga. Segitiga sama persegi, oh yang ini nih, segitiga sama persegi jadinya segitiga ya. Coba ini juga berpola juga, ini persegi. Nah, terus yang ketiga, ini yang ketiga kita lihat nih, yang B ya. Jadi kalau ada segitiga sama persegi jadinya bulat gini ya. Jadi kalau ada ini persegi sama segitiga, ini jadinya bulat. Ini juga bulat. Tuh, ini kayaknya yang B berpola tuh ya kan? Yang B jawabannya. Coba yang C. Yang C ya, kita lihat coba. Ini koma, ini koma. Kalau ada dua segitiga ini kan gini. Kan hasilnya harus gini ya. Ini persegi bulat-bulat, persegi gini. Ini coba yang C. Dua segitiga jadinya satu segitiga. Ada nggak dua segitiga? Tuh nggak ada kan? Di sini nggak ada dua segitiga yang dempetan. Ini dua bulat. Ini dua bulat jadi persegi. Ini persegi. Ini persegi. Terus ini ya, ini jadi bulat nih. Ini jadi bulat. Yang mana ya ini? Ini jadi bulat. Cuma ini kan nggak ada polanya di C, gitu ya. Berarti yang benar hanya yang B. Yang B ini berpola segitiga, persegi, persegi, bulat sama bulat. Jadi yang B jawabannya. Soal selanjutnya, ini ada 6 anak sedang bermain di halaman ya. Ada Jen, F, John, Anne, dan Tom. Salah satu dari mereka melempar bola dan memecahkan kaca jendela rumah Pak Bayerdem. Saat Pak Bayerdem memeriksa jendela tersebut, ia sempat melihat punggung dari anak pelaku pelemparan tersebut sedang berlari. Ia hanya ingat si anak menggunakan atasan merah dan berambut pendek. Atasan itu baju ya. Ya, baju merah, berambut pendek. Nah, yang mana nih? Nah, ini sih soal gampang parah ini. Ya. Berarti ya si John warnanya merah, terus rambutnya pendek lagi.
Ini warnanya merah bukan ya? Ini kayaknya oranye ya. Ini oranye nih. Tuh, ini rambutnya pendek tapi ini oranye ya. Berarti jawabannya John ya. Ini gampang banget.